Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel MATLAB bersama saya Ucu Abdullah Rifai. Kali ini kita akan belajar tentang sudut. Oke, sudut adalah suatu besaran yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau titik pangkalnya ini berimpit. Saya gambarkan misalnya di sini ada sebuah sinar garis. Saya namakan sebagai sinar garis OA. Kemudian saya buatkan lagi sebuah sinar garis yang titik pangkalnya sama. Misalnya titik pangkalnya saya ambil di O. Nah, ini sinar garis yang kedua. Jadi untuk sinar garis kedua saya namakan sebagai sinar garis OB. Oke, seperti ini. Nah, sudutnya ini adalah daerah antara sinar garis OA dan juga sinar garis OB. Nah, daerah yang ini ya. Nah, ini dia namanya sudut. Oke, saya kasih nama dulu. Di sini adalah sudut. Sedangkan untuk OA ini namanya kaki sudut. Dan OB juga sama, ini namanya kaki sudut. Nah, kalau O ini namanya titik sudut ya. O ini titik sudut. Nah, sudut ini biasa kita lambangkan seperti ini ya. Lambang dari sudut ini biasanya seperti ini. Oke. Jadi mirip seperti lambang kurang dari ya, tapi kalau kurang dari kan seperti ini ya. Oke, kalau ini yang bawahnya ini lurus ya. Yang bawahnya lurus, kalau kurang dari dia agak nyerong ya. Oke, itu bedanya. Lambangnya seperti ini. Nah, jadi bagaimana kalau kita mau menyebutkan nama dari sudut ini? Oke, untuk nama dari sudut ini bisa menggunakan 3 huruf ya. Contohnya, jadi di sini saya tulis penamaan. Penamaan sudut. Oke, misalnya untuk yang ini kita namakan dengan menggunakan 3 huruf dulu. Oke, berarti sudut ini adalah lambangnya kita tulis seperti ini, sudut. Nah, untuk menamakannya kita mulai dari kaki sudut yang pertama yaitu yang ini ya, OA. Kita mulai dari A, penyebutannya A, kemudian menuju titik yang berhimpitnya, titik sudutnya O, kemudian ke kaki sudut yang kedua yaitu B ya, OB. Nah, jadi penamaan sudut dari ini bisa menggunakan 3 huruf yaitu seperti ini, sudut AOB. Dimulai dari kaki yang pertama ke titik sudutnya, kemudian ke kaki yang kedua. Oke, itu untuk penamaan sudut. Nah, selain dengan menggunakan 3 huruf seperti ini, untuk menamakan sebuah sudut, ini bisa juga dengan menggunakan 1 huruf ya, misalnya seperti ini. Nah, sudut ini karena titik sudutnya di O, maka sudutnya bisa kita namakan sebagai sudut O. Ya, sudut O. Atau misalnya sudut ini dinotasikan dengan alfa, beta, dan lain sebagainya, berarti kita boleh menyebutkan di sini sudutnya misalnya sudut alfa. Nah, jadi ini dia penamaan dari sebuah sudut, bisa dengan 3 huruf, 1 huruf, atau dengan lambang seperti atau notasi seperti ini ya, alfa, beta, gamma, lambda, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, setelah kita mengenal apa itu sudut, penamaannya seperti apa, lambangnya seperti apa, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Nah, di sini saya sudah sediakan ya, ada beberapa jenis sudut. Yang pertama untuk gambar yang ini, di sini ada sudut lancip, kemudian ada sudut refleks. Nah, dari gambar yang ini, dia ada sudut lancip dan juga ada sudut refleks. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada sudut siku-siku dan juga ada sudut refleks. Kemudian di gambar yang ketiga, ini ada sudutnya sudut tumpul dan juga ada sudut refleks. Dan di gambar yang keempat, di sini ada sudut lurus saja, tidak ada sudut refleks ya, karena kalau di sini ini juga sama sudutnya sudut lurus. Nah, kemudian apa itu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan juga sudut refleks? Oke, perlu adik-adik ketahui
hasil dari pertemuan antara dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berimpit, ya, ternyata tidak hanya menimbulkan satu buah sudut saja. Di sini akan membentuk dua buah sudut, yaitu untuk sudut yang kecil ini biasa dinamakan sebagai sudut minor atau sudut kecil, kemudian ada sudut yang besar, ya. Ini namanya sudut mayor. Nah, sudut yang kecil ini untuk gambar yang pertama dinamakan sebagai sudut lancip. Nah, sudut lancip ini adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi 0 derajat dan 90 derajat ini tidak termasuk sudut lancip, ya. Yang termasuk sudut lancip kan antaranya, berarti 1 derajat sampai dengan 79 derajat. Nah, selanjutnya ada sudut siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku ini sudut yang besarnya 90 derajat pas, ya. Nah, jadi sudut siku-siku ini sudut yang besarnya pas 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul ini sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi 90 derajat ini tidak termasuk sudut tumpul, kemudian 180 derajat juga tidak termasuk sudut tumpul. Yang termasuk sudut tumpul ini mulai dari 91 sampai dengan 179, ya, karena di antara. Selanjutnya sudut lurus. Nah, sudut lurus ini sudut yang dibentuk dari dua buah sinar garis yang ternyata membentuk garis lurus, ya. Dua buah sinar garis ini ternyata membentuk garisnya lurus. Nah, seperti satu garis, ya. Nah, berarti sudut lurus ini besarnya adalah 180 derajat. Oke. Nah, satu lagi sudut refleks. Ini sudut refleks bagaimana? Nah, kalau sudut refleks dia besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat, ya. Jadi 180 derajat ini bukan sudut refleks dan 360 derajat juga bukan sudut refleks. Yang termasuk sudut refleks ini mulai dari 181 sampai dengan 359 derajat. Nah, masalahnya kalau 360 derajat ini sudut apa? Jadi, kalau 360 derajat, ini adalah sudut satu putaran penuh, jadi dia kembali lagi ke titik awal, ya, atau sama dengan 0 derajat. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Oke. Misalnya di sini titik pangkalnya O, kemudian di sini titik A. Kemudian kita buat lagi sebuah sinar garis yang dekat sekali, ya, dengan titik A. Kemudian garis yang kedua barusan kita namakan sebagai sinar garis OB. Nah, di sini karena B-nya ini atau kaki yang kedua ini sama dengan kaki yang pertama, ya, OA, maka dia besarnya adalah 0 derajat. Kemudian kalau B-nya ini kita geser, misalnya berlawanan arah jarum jam ke sini. Nah, ini B. Maka sudutnya ini membentuk sudut lancip, ya, karena kurang dari 90 derajat. Kemudian B ini kita geser lagi ke sini berlawanan arah jarum jam sehingga membentuk sudut seperti ini. Ini B. Maka daerah yang ini namanya ini sudut siku-siku. Kemudian kita geser lagi B-nya berlawanan arah jarum jam seperti ini. Misalnya B-nya sudah ada di sini sekarang. Nah, maka sudut yang ini namanya sudut tumpul, ya. Kemudian kita geser lagi B-nya sehingga seperti ini. Ini B, maka dari sini sampai sini ini namanya sudut sudut lurus, ya. Sudutnya sudut lurus yang ini, ya. Nah, kemudian kita geser lagi si B-nya, kita putar lagi sampai di sini misalnya. Nah, maka yang ini semakin besar, ya, sudutnya. Ini namanya sudut refleks. Nah, kalau B-nya ini kita terus putar lagi, ya, putar lagi sampai sini, sampai sini, sampai sini. Akhirnya sampailah di sini lagi. Jadi si B-nya ini sudah kembali lagi ke titik 0 derajat
Nah, maka dia sama aja dengan sudutnya ini seperti ini ya. 1 putaran. Ya, oke, yang ini sudutnya 1 putaran. Dia besarnya kembali lagi ke titik 0 atau sama dengan 360 derajat. Nah, jadi sudut 360 derajat ini adalah sudut 1 putaran penuh. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini. Kita sudah mengenal apa itu sudut, kemudian jenis-jenis sudutnya seperti apa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan hitung-hitungan, yaitu tentang apa itu sudut berpelurus, kemudian berpenyiku, dan juga bertolak belakang. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.